Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia Maulana Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2018-210034. Di sini, saya dari kelas AA, mata kuliah Metodologi Penelitian, Keuangan, Universitas Hayam Wuruk Surabaya, akan menjelaskan pengaruh materialisme dan orientasi pada tabungan terhadap jaminan keuangan masa depan dengan mediasi pengendalian diri belanja di Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Kesejahteraan finansial individu adalah keadaan di mana seseorang dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban saat ini dan yang sedang berlangsung dapat merasakan aman di masa depan keuangan mereka dan mampu membuat pilihan yang memungkinkan mereka menikmati hidup. Kesejahteraan keuangan adalah ukuran yang dibentuk oleh 2 dimensi. Yang pertama yaitu stres pengelolaan keuangan saat ini, yang meliputi perasaan tertekan atau khawatir tentang situasi keuangan saat ini. Tidak dapat mengolah uang secara efektif hari ini untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta menjalani kehidupan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu keamanan finansial masa depan yang diharapkan, yang mencakup persepsi memiliki masa depan yang aman secara finansial dan memenuhi tujuan keuangan di masa depan. Kesejahteraan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah pengendalian diri belanja konsumen, orientasi tabungan pribadi, materialisme, pengetahuan keuangan, dan perspektif waktu pada kesejahteraan finansial yang dirasakan individu dan efek moderasi dari perspektif waktu, dan efek mediasi pengendalian diri belanja konsumen pada hubungan antara materialisme dan kesejahteraan finansial. Dalam penelitian saat ini menggunakan sampel keluarga di daerah Jawa Timur. Dalam sebuah keluarga akan memikirkan jaminan keuangan masa depan mereka dengan berbagai pertimbangan. Untuk menyiapkan jaminan masa depan keluarga mereka, sebuah keluarga akan melakukan pengendalian diri belanja terhadap keuangan mereka dengan berorientasi pada tabungan ataupun materialisme mereka. Dari hasil penelitian terdahulu dan pentingnya jaminan keuangan masa depan bagi sebuah keluarga, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh materialisme dan orientasi pada tabungan terhadap jaminan keuangan masa depan dengan mediasi pengendalian diri belanja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah orientasi pada tabungan berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan? Yang kedua, apakah materialisme berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan? Yang ketiga, apakah materialisme berpengaruh terhadap pengendalian diri belanja? Yang keempat, apakah pengendalian diri belanja berpengaruh terhadap jaminan keuangan masa depan? Yang kelima, apakah materialisme berpengaruh terhadap jaminan keuangan masa depan melalui pengendalian diri belanja? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh orientasi pada tabungan berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Yang kedua, menguji pengaruh materialisme berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Yang ketiga, menguji pengaruh materialisme berpengaruh terhadap pengendalian diri belanja. Yang keempat, menguji pengaruh pengendalian diri belanja berpengaruh terhadap jaminan keuangan masa depan. Dan yang kelima, menguji pengaruh materialisme berpengaruh terhadap jaminan keuangan masa depan melalui pengendalian diri belanja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian, yaitu materialisme dan orientasi pada tabungan berpengaruh terhadap jaminan keuangan masa depan. Apakah dengan adanya pengendalian diri belanja di antara materialisme dan jaminan keuangan masa depan, masih berpengaruhnya materialisme terhadap jaminan keuangan masa depan? Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. H1. Materialisme berpengaruh secara signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. H2. Materialisme berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian diri belanja. H3. Pengendalian diri belanja berpengaruh secara signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. H4. Orientasi pada tabungan berpengaruh secara signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. H5. Materialisme berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan melalui pengendalian diri. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang batasan penelitian.
Agar tujuan proses analisis dan hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti dapat tercapai sesuai dengan harapan, maka perlu adanya batasan penelitian. Dengan adanya batasan penelitian, maka peneliti tidak akan menyimpang dari apa yang telah dirancang dalam kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah ruang lingkup atau cakupan penelitian yang dilakukan, meliputi 1. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu materialisme dan orientasi pada tabungan, dengan variabel terikat yaitu jaminan keuangan masa depan, keluarga, serta mediasi yaitu pengendalian diri. 2. Responden pada penelitian ini yaitu memiliki pendapatan minimum UMR, upah minimum regional daerah yaitu 4 juta rupiah per bulan. 3. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini berfokus pada klaster metropolitan yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. 4. Responden pada penelitian ini merupakan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel dependen, serta variabel mediasi. Pertama, variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi adalah materialisme dan orientasi pada tabungan. 2. Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah jaminan keuangan masa depan keluarga di Jawa Timur. Yang ketiga, yaitu variabel mediasi adalah pengendalian diri belanja. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu jaminan keuangan masa depan. Jaminan keuangan masa depan mengacu pada mencakup persepsi memiliki masa depan yang aman secara finansial dan memenuhi tujuan keuangan di masa depan, yang merupakan salah satu definisi konseptual dari kesejahteraan keuangan. Yang kedua yaitu definisi operasional materialisme. Materialisme didefinisikan sebagai pentingnya konsumen melekat pada harta duniawi. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu A. Menabung untuk dana darurat seperti kelahiran, kematian, sakit, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. B. Mencapai tujuan keluarga seperti pembelian aset. C. Gaya hidup menabung. Selanjutnya yang ketiga yaitu definisi operasional orientasi pada tabungan. Orientasi tabungan pribadi mengacu pada perbedaan individu yang mendukung konstelasi aktivitas untuk menghemat uang. Beberapa di antaranya adalah kebiasaan dan rutinitas, sementara yang lain bersifat oportunistik dan disengaja, yang dilakukan konsumen secara konsisten dan dimasukkan ke dalam gaya hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu A. Gaya hidup berbelanja. B. Keinginan untuk mengikuti tren saat ini. C. Keinginan untuk membeli atas kepuasan pribadi. Selanjutnya, yang keempat adalah definisi operasional pengendalian diri belanja. Pengendalian diri mewakili kemampuan seseorang untuk menghindari godaan, mempertahankan disiplin diri, dan perilaku pengendalian. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu A. Menahan keinginan untuk membeli barang. B. Menahan keinginan untuk tidak mengikuti tren. C. Membatasi pembelian atas kepuasan pribadi. D. Membatasi membeli barang yang penting digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran variabel. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dirancang pada bab sebelumnya, maka peneliti akan menjelaskan pengukuran dari masing-masing variabel. Pengukuran variabel kinerja dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana untuk semua variabel sama, yaitu A. SS sama dengan sangat setuju. Yang kedua yaitu S sama dengan setuju. Yang ketiga RR sama dengan ragu-ragu. Yang keempat TS sama dengan tidak setuju. Yang kelima ada STS sama dengan sangat tidak setuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang sudah berkeluarga yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purpose sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, masyarakat telah berkeluarga di Jawa Timur. Yang kedua, masyarakat yang berada di kota dengan dengan UMK minimal 4 juta rupiah di Jawa Timur. 3. Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap di Jawa Timur. Yang keempat, masyarakat yang memiliki tabungan di Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi indikator yang mengukur kesejahteraan keuangan responden terkait jaminan keuangan masa depan responden. Kuesioner akan disebar secara langsung pada sampel penelitian. Pada lembar pertama kuesioner akan tercantum identitas responden meliputi nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Pada bagian selanjutnya akan disajikan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui terkait pengaruh materialisme dan orientasi pada tabungan pada jaminan keuangan masa depan. Berlanjut pertanyaan berikutnya tentang pengaruh pengendalian diri sebagai mediasi antara materialisme pada jaminan keuangan masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data. Data dari penelitian ini merupakan data primer. Metode pengumpulan data berupa data survei, yaitu dengan memanfaatkan penyebaran kuesioner langsung kepada responden serta mendampingi selama proses pengisian agar responden dapat dengan mudah memahami dalam pengisian kuesioner dari peneliti. Dan peneliti akan mendapatkan semua jawaban dari seluruh pernyataan yang diajukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang terdapat dalam kuesioner, yaitu materialisme, orientasi pada tabungan, dan pengendalian diri belanja. Variabel materialisme, orientasi pada tabungan, dan pengendalian diri belanja yang menggunakan skala Likert, terdapat pengukuran range mean yang digunakan untuk menyimpan jawaban dari responden. Ketentuan dari range mean yang disajikan yaitu skor 1 sampai 1,8 dikategorikan sangat tidak setuju, skor 1,81 sampai 2,6 kategori tidak setuju, skor 2,61 sampai 3,4 dikategorikan ragu-ragu, skor 3,41 sampai 4,2 dikategorikan setuju, skor 4,21 sampai 5 dikategorikan sangat setuju. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu regresi linier sederhana berganda dan Sobel test. Regresi linier sederhana berganda digunakan untuk menguji pengaruh materialisme dan orientasi pada tabungan terhadap jaminan keuangan masa depan. Lalu untuk Sobel test digunakan untuk mengetahui pengaruh mediasi pengendalian diri dari materialisme terhadap jaminan keuangan masa depan. Dengan model persamaan regresinya yaitu jaminan keuangan masa depan atau JKMD sama dengan B0 atau konstanta ditambah dengan B1 yaitu materialisme, B2 yaitu orientasi pada tabungan, dan ditambah dengan E atau variabel pengganggu. Setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya melakukan tahapan pengujian yaitu ada uji T, uji F, dan Sobel test. Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji apakah secara simultan materialisme dan orientasi pada tabungan secara signifikan mempengaruhi jaminan keuangan masa depan atau JKMD. Selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial materialisme dan orientasi pada tabungan yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi jaminan keuangan masa depan. Selanjutnya yaitu Sobel test, di mana digunakan untuk mengetahui pengaruh mediasi pengendalian diri antara materialisme dengan jaminan keuangan masa depan. Dengan rumus Z sama dengan AB per akar kuadrat dalam kurung B kuadrat
dikali SEA kuadrat ditambah dalam kurung A kuadrat SEB kuadrat, di mana A adalah koefisiensi regresi variabel independen terhadap variabel mediasi, B yaitu koefisiensi regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen, SEA adalah standard error of estimation dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, SEB adalah standard error of estimation dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.